Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan, innahu lakum 'aduwwun mubin. Ikhwani rahimakumullah. Betapa Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan sehingga kita menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, apa yang ingin saya sampaikan bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 mengingatkan kepada kita tidak diperkenankan, janganlah kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, innahu lakum 'aduwwun mubin. Dalam ayat ini dengan menggunakan kata langkah. Langkah itu bukan ajakan, tetapi berarti kita mengikuti di belakang. Ya, sampai-sampai kemudian kita masuk sedikit demi sedikit pada ajakan dan perbuatan yang dilakukan oleh syaitan tersebut, sehingga ketika kita terjerumus pada perbuatan syaitan tersebut, kita tidak mampu lagi untuk kembali kepada yang benar itu. Itulah wala tattabi'u khutuwatisy syaitan, innahu lakum 'aduwwun mubin. Ikhwani rahimakumullah. Nah, oleh karena itu di antara hal yang termasuk langkah-langkah syaitan adalah penyakit hati yang namanya angkuh. Keangkuhan, tidak mau menghormati orang lain, merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling baik. Itu diantaranya adalah khutuwatisy syaitan. Ketika merasa dirinya paling baik dan paling, setidaknya bagi orang yang pintar ya paling pintar, ya, tidak mengingat bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pintar ada yang pintar lagi, tidak mengingat itu, tetapi ia merasa paling pintar, maka saat itulah angkuh muncul dalam dirinya. Bahkan ketika diingatkan kalau ada kekhilafan atau salah, maka dia merasa bahwa dirinya yang paling benar dan orang lain itu salah. Di mana-mana ia mengaku bahwa dirinya paling benar. Ya. Dan ia tidak mau berguru lagi. Saat itulah keangkuhan ada pada dirinya. Nah, ketika keangkuhan tersebut tidak disadari, maka dia sudah masuk pada perangkap setan. Wala tattabi'u khutuwatisy syaitan. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap orang lain itu rendah. Ya. Kita tidak boleh menjadikan orang lain itu seakan-akan semua ada di bawah kita. Ya. Perlu kita ingat satu kisah Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Yang ini kebetulan saya baca dari bukunya Imam Muslihin. Ya. Di sana ada judul Imam Al-Ghazali dan Telur Kerbau. Ya, judulnya sangat menarik karena istilahnya adalah telur kerbau. Mana ada kerbau itu bertelur. Kalau kemarin saya mengatakan Abu Nuwas dengan telur onta, sekarang Imam Al-Ghazali dengan telur kerbau. Alkisah, siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Ya. Seorang tokoh filsafat, tokoh sufi, ya, tokoh fikih dan lain sebagainya, yang kemudian dengan kecemerlangannya, keilmuan yang beliau miliki, beliau terkenal dengan Hujjatul Islam, yang membela agama Islam dari para filosof yang saat itu kebetulan sangat banyak menyerang ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Bukunya yang sampai saat ini terkenal, ya, Tahafutul Falasifah, dan diantaranya yang banyak dikaji dan itu menjadi buku wajib di pesantren-pesantren salaf adalah karya beliau yang kemudian diamalkan, apa? Yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin sampai sekarang masih bergaung dan bahkan dikaji tidak hanya di dunia pesantren tetapi di perguruan tinggi Islam itu juga banyak dikaji. Nah, awalnya Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh ulama biasa. Ya. Beliau adalah imam, ya, masjid kecil di desanya. Beliau menjadi imam sholat maktubah di masjid atau musola di tempat beliau. Sampai suatu saat kemudian sadar dan beliau merasa
kok ada yang aneh. Kenapa selama beliau menjadi imam sholat, kakaknya itu tidak mau pernah berjamaah dengan beliau. Ya. Sholat maghrib, isya, subuh, dan lain sebagainya. Kakaknya tidak pernah mau berjamaah dengan beliau. Akhirnya beliau mau menegur tidak enak, memohon kepada ibunya agar kakaknya dinasehati ikut sholat berjamaah. Apa yang terjadi? Ya karena yang menasehati adalah ibunya, maka kakaknya dengan berat hati ikut sholat jamaah dengan Imam Al-Ghazali itu. Pas sholat jamaah, kakaknya melihat bahwa baju yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali berlumuran darah. Ya. Maka saat itu pula kakaknya mufaraqah, pisah, tidak berjamaah lagi dengan sholatnya Imam Al-Ghazali. Mufaraqah, pisah. Ikhwanul rahimakumullah. Setelah selesai sholat, Imam Ghazali tahu bahwasanya kakaknya mufaraqah dari dirinya. Maka dengan penuh keberanian sambil rasa penasaran, mungkin juga panas hatinya, Imam Ghazali kemudian bertanya kepada kakaknya, "Kak, kenapa tadi tidak mau jamaah? Sudah jamaah malah mufaraqah. Ini sebetulnya ada apa? Selama saya sholat menjadi imam itu tidak pernah jamaah. Nah ini kok ikut jamaah malah mufaraqah. Ini janjinya ada apa, Kak?" Dengan tenang kakaknya kemudian menjawab, "Bagaimana saya akan menjadi makmum kepada imam yang bajunya berlumuran darah?" Sontak saat itu kemudian Imam Al-Ghazali kaget. Loh, memang saat itu Imam Al-Ghazali sholatnya tidak khusyuk karena pikirannya sedang memikirkan mencari jawaban atas pertanyaan seseorang tentang menstruasi, tentang darah haid wanita itu. Tapi belum ditemukan jawabannya, maka menjadikan sholatnya tidak khusyuk dan memikirkan tentang menstruasi tersebut. Ikhwanul rahimakumullah. Pada hakikatnya ketika sholat, Imam Al-Ghazali itu bajunya yang bersih, tidak berlumuran darah. Tetapi ketika itu pikirannya tidak khusus yang memikirkan darah haid, maka kakaknya bisa melihat bahwasanya ketidakkhusyukannya itu mengganggu sholatnya, maka kakaknya mufaraqah. Nah, ketika kakaknya mengetahui kondisi Imam Al-Ghazali ketika mengimami, Imam Al-Ghazali kemudian sadar bahwa kakaknya adalah bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Nah, saat itulah kemudian Imam Al-Ghazali bertanya kepada kakak, "Kak, punya ilmu seperti ini itu belajar dari mana?" "Oh, saya belajar dari seorang. Tolong saya diajak dong di sana biar saya itu bisa belajar darinya." "Oh, bisa. Dari mana?" "Dari seorang tukang sol sepatu." Ya, ingat, kakaknya belajar dari tukang sol sepatu. Akhirnya keinginan Imam Al-Ghazali disambut oleh kakaknya, diantarkan ke sana. Sampailah pada tempat rumah atau tempat kerjanya tukang sol sepatu itu, dan dipertemukanlah Imam Al-Ghazali oleh kakaknya dengan tukang sol sepatu itu. Saat itulah kemudian Imam Al-Ghazali memohon kepada tukang sol sepatu tersebut untuk bisa dijadikan muridnya, dan beliau kepengen belajar pada sang guru tersebut. Nah, sang guru tidak menolak, tetapi kemudian mengatakan begini, ya, kalau mau belajar dengan tempat yang bersih, ini kebetulan saya mau kerja, tempat kerjaannya nggak enak, kotor, banyak sampah, itu juga ada kotoran dan sebagainya. Yang kemudian dalam bahasa Al-Ghazali disebutkan itu telur kerbau, ya, artinya ada kotoran kerbau. Nah, mengingat perintah guru tersebut, kemudian dengan senang hati Imam Al-Ghazali mencoba untuk membantunya. Nah, setelah itu harapannya setelah bersih-bersih maka dia akan diajari. Nah, ketika itulah Imam Al-Ghazali mencoba mencari sapu. Sana kemari, kesana kemari, tidak menemukan sapu. Gimana nih mau nyampung, sampahnya banyak, bahkan tidak hanya sampah tok, bahkan ada telur, artinya kotoran kerbau itu. Akhirnya apa? Imam Al-Ghazali kemudian mencoba mencari cangkul. Cangkul pun tidak ada. Akhirnya
Imam Al-Ghazali mencoba menanyakan diri kepada sang guru tersebut. Apa ada sapu atau cangkul di sini? Ya Syekh, jawab Imam Al-Ghazali, jawab gurunya itu apa? Saya tempat kerjanya sempit. Ya, yang ada cuman alat-alat untuk kerja saya. Tidak ada sapu, tidak ada cangkul. Ikhwani rahimakumullah, mendengar jawaban tersebut, apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Ya udah, bismillah, dengan senang hati karena ini adalah perintah gurunya. Semakin cepat bersih, maka semakin cepat dia mendapatkan pelajaran dan ilmu dari gurunya. Maka ia mencoba meninggalkan bajunya, kemudian membersihkan dengan tangannya, termasuk telur kerbau itu. Kotoran kerbau dibuang sedikit-sedikit meskipun baunya menyengat ke hidung. Dibuang sedikit-sedikit sampai kemudian halaman dan tempat kerja gurunya itu, tukang sol sepatu itu bersih. Termasuk telur kerbau itu juga bersih. Nah, setelah bersih kemudian bercuci tangan, langsung bergegas menuju sang guru dengan harapan mudah-mudahan cepat dikasih ilmu. Kemudian matur sama sang guru, ya saya sudah selesai semua apa yang ditugaskan, bersih semua, telur kerbaunya sudah tidak ada. Monggo ilmunya. Nah, ternyata sampai itu mungkin gurunya capek dengan pekerjaan yang soal sepatu itu. Akhirnya gurunya memerintahkan Imam Al-Ghazali, dah pulang. Besok saja gampang belajarnya lagi lah. Nah, Imam Al-Ghazali tidak kecewa. Ya ada kecewa, tapi dalam hatinya mungkin gurunya capek sehingga akan dikasih pelajaran besok pagi. Ya sudahlah. Nah, dengan ikhlas, dengan senang setelah membantu gurunya pulang Imam Al-Ghazali. Di tengah perjalanan saat itulah kemudian Imam Al-Ghazali merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada gejolak ya yang kemudian muncul al-kasyaf, boleh katakan seperti itu. Terbukanya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Al-Ghazali. Itulah yang kemudian dalam dunia pesantren, dalam ilmu tasawuf dikatakan ada ilmu yang namanya ilmu laduni. Ya, belajar keilmuan yang diperoleh tanpa harus melalui pembelajaran sebagaimana pada umumnya orang-orang belajar tentang satu ilmu. Ya, inilah kehebatan, keikhlasan seorang guru. Yang kemudian guru yang mukhlis, guru yang ikhlas, kemudian seorang siswa yang ikhlas, akhirnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala satu ilmu laduni. Dan dengan ilmu laduni tersebutlah kemudian Imam Al-Ghazali kemudian menjadi hujjatul Islam dan berkembang. Ya, tidak hanya menjadi imam lokal, tapi kemudian bahkan sampai detik ini Imam Al-Ghazali ilmunya masih menjadi rujukan para sarjana-sarjana, bahkan di pesantren-pesantren ilmunya menjadi rujukan. Ikhwanur rahimakumullah. Apa yang bisa kita dapatkan? Bahwa kita bisa belajar dari manapun. Kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dari siapapun. Dengan catatan bahwa keikhlasan yang ada pada diri kita, itulah yang insya Allah akan mendasari ilmu itu akan masuk pada diri kita. Keangkuhan kita hilangkan, karena keangkuhan adalah sifat-sifat daripada setan. Bahkan dengan keangkuhan itulah maka ilmu tersebut tidak akan masuk pada diri kita. Kalau toh ilmu tersebut bisa kita kuasai, jangan-jangan ilmu tersebut akan membakar diri kita sendiri. Karena apa? Masuk ke dalam jurang perangkap setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Kita dapat mengambil hikmahnya. Kita bisa menghilangkan sifat keangkuhan dari diri kita semua dan belajar dengan ikhlas serta mencoba mencari guru yang ikhlas. Kalau kita memberi ilmu kita, mudah-mudahan kita berikan dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.